guys, jumpa lagi di dengan Kenal Kenal JKN Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu duta BPJS Kesehatan yang paling hits di kantor cabang Dumai. Kenalan dong Kak, siapa nih namanya? Halo guys. Hai. Kenalin, nama aku Riken, salah satu staf di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Salam kenal. Hai Kak Iken. Oh, ngapa nih aku diundang di sini nih? Jadi kita mau bahas nih Kak tentang biasa kan kalau misalnya BPJS Kesehatan, program JKN itu selalu hits ya di media sosial ya, ada aja pembahasannya. Nah, jadi kita ini selalu jadi headline lah pokoknya. selalu masuk ke FYP-nya kamu kan ya. Baru-baru ini nih sedang ada isu kalau dokter itu cuman dibayar 2.000. Apa benar dokter di FKTP cuma dibayar 2.000? Itu gimana tuh Kak? Tolong dong Kak jelasin. Yuk, kita bantu untuk meluruskan persepsinya dulu supaya peserta JKN lebih paham lagi tentang program JKN itu gimana sih? Oke. Jadi gitu ya, maksudnya aku diundang di sini nih. Oke. Iya sih emang kemarin beberapa hari yang lalu tuh juga sempat muncul di FYP aku tentang dokter yang katanya dibayar cuma 2.000. Sempat juga ada berita yang siapa tuh yang DJ itu ya? DJ Anda ya. Bukan, yang satunya lagi itu yang cewek yang nyanyinya suka nge-remix lagu-lagu gitu. Siapa yang namanya? Cewek, dia dulunya dokter. Pokoknya ada deh, aku lihat kalau nggak salah kemarin itu dia yang ngomong. Ini dia orangnya. Ya. Dia bilang katanya dokter, dia dulu waktu jadi dokter di puskesmas apa gimana gitu cuma dibayar 2.000. Oh, makanya dia jadi DJ sekarang. Ya, kayaknya gitu ya. Gitu. Jadi ini ya berubah fungsi dia. Ya, betul. Jadi terkait dengan isu yang bilang dokter dibayar cuma 2.000 itu sebenarnya sih nggak benar ya, masa ya cuma 2.000. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita nyebutnya itu FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu ada puskesmas, ada klinik pertama, ada dokter praktik perorangan. Nah, jadi kalau kita pembayarannya untuk FKTP itu kita nyebutnya kapitasi. Jadi kapitasi ya teman-teman ya, bukan bayar gitu aja, tapi ada mekanismenya namanya kapitasi. Jadi kapitasi itu adalah pembayaran yang kita lakukan kepada FKTP itu berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut, baik dia berobat atau nggak berobat, kita bayarin nih sesuai dengan jumlah peserta yang ada terdaftar di FKTP-nya. Misalnya nih kalau FKTP A punya pesertanya misalnya 10.000, kita bayarin tuh 10.000-10.000-nya. Jadi pesertanya mau berobat 1 orang kek, 2 orang kek, kita tetap bayarkan 10.000 pesertanya itu. Nah, berapa sih tarif yang kita bayarkan untuk FKTP tersebut? Itu berdasarkan peraturan dari Permenkes nomor 3 tahun 2024 ya. Ini bukan BPJS nih yang netapin. Bukan BPJS ya guys. Dari peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kapitasi itu dibagi nih, ada yang puskesmas, ada klinik. Itu berdasarkan dengan rasio dokter dengan jumlah peserta terdaftarnya. Jadi kalau di PMK nomor 23 tahun 2023 kalau saya nggak salah nih ya, itu satu dokter itu mampu menangani untuk 5.000 peserta. Jadi rasionya 1:5.000. Jadi kalau misalnya maaf ya, ada nelpon lagi. Iklan. Jadi kalau misalnya biar aja. Jadi kalau misalnya di FKTP itu pesertanya ada 10.000 dan dokternya ada 2, berarti cocok tuh 2 dokter untuk 10.000 peserta, pas ya. Iya, 1 dokter itu maksimalnya menangani nih istilahnya untuk 5.000 orang peserta dalam 1 bulan. Iya, itu udah diatur nih. Jadi kalau untuk standar tarif kapitasi itu, maaf ya aku lihat contekan ya, aku nggak hafal ya, nggak apa-apa ya guys. Bukan perdir ya, ini peraturan Permenkes gitu. Jadi bukan cuman Omdo. Iya, betul. Iya, bisa diakses di Google dan Google ya. Jadi kalau untuk tarif kapitasi itu, kalau untuk di puskesmas itu ada rentangnya. Kalau rentang kan berarti
dari Heeh, tarif interval bawah ya? sampai ke tarif atas Heeh. ya. Nah, itu rentangnya dari 3.600 Mhm. sampai dengan 9.000 per peserta per bulan. Jadi nggak ada tuh yang 2.000. Di Permenkes Oh, aja bilang 3.600 paling kepala rendah. kecil malah 3.600. Iya. 2.000 dan Dari mana itu? bukan per bulan ya, per peserta ya, Kak, Iya, per ya? peserta per bulan. Berobat atau enggak tetap 2.000. Iya, 3.600 itu paling 3.600 ya minimal minimal. ya. Nah, kalau untuk yang rumah sakit kelas D atau klinik Pratama itu minimalnya dari 9.000 sampai dengan 16.000 per peserta per bulan. Itu klinik berarti Ya, tinggi lebih ya, tinggi Bu, lagi kalau klinik soalnya kan dia swasta ya. Jadi udah diatur sih di Permenkes ini. Terus kalau yang untuk praktik mandiri dokter perorangan itu mulai dari 8.300 sampai dengan 15.000 per peserta per bulannya. Terus ada lagi praktik mandiri dokter gigi itu mulai dari 3.000 sampai dengan 4.000 per peserta per bulan. Jadi udah jelas nih kalau di Permenkes ini nggak ada yang bilang 2.000 ya guys. Itu hoax itu bener-bener deh. Hoax, Ya, nggak guys. ada 2.000 tuh. Di sini aja paling rendah tuh 3.000. 600. Ya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kalau di FKTP-nya itu ada 10.000. Kita kaliin aja nih kalau yang untuk klinik ya. Misalnya tadi kan klinik itu paling rendah 9.000 kali 10.000 peserta. Berapa tuh? 90 juta ya? Nah, Wow. 90 juta satu bulan. Baik pesertanya sakit, enggak sakit, kita bayarnya tetap segitu. Jadi itu ibaratnya pandai-pandai kliniknya buat ngelola si pasiennya. Kalau pasiennya banyak datang ya otomatis kliniknya juga banyak ngeluarin ini kan biaya untuk obatnya kah atau apanya. Tapi kalau kliniknya pandai mengelola pasiennya untuk terus sehat gitu ya, hidup sehat. Jadi nggak perlu datang ke klinik kan. Jadi biaya untuk operasionalnya juga lebih bisa ditekan gitu. Gitu ya guys ya. Gitu. Ya, itu sih. Oh iya. Wah, ternyata yang beredar itu hoax. Jadi kita Hoax harus banget. lebih Lebih aware pintar-pintar ya. lagi ya Mm. memilih. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu belum tentu benar, teman-teman semua. Jadi kita harus cari Ya, tahu dulu kebenarannya, apakah itu betul atau ya untuk cari tidak. tahu informasi teraktual mengenai BPJS Kesehatan, Silahkan silakan follow follow kanal akun informasi BPJS Kesehatan Kesehatan. di akun-akun berikut ini ya, teman-teman. Tadi kan kita bahas tentang kapitasi ya Kak ya. Kapitasi itu ada sangkut pautnya dengan KBK enggak Kak? Bisa mungkin menjelaskan sedikit Kak tentang KBK itu apa Kak? Biar kita teman-temannya tahu. Oke. Jadi kalau di FKTP itu kita membayarkan kapitasinya memang berdasarkan penilaian KBK. Jadi ibaratnya kalau kayak anak SD deh kalau mau dapat bonus dari orang tuanya tentu kan nilainya harus bagus dulu ya, nilai raportnya harus bagus dulu ya. Nah gitu juga di FKTP itu ada raportnya itu KBK. Kalau nggak salah saya kepanjangan itu kinerja, kinerja berbasis kapitasi. komit ya, terus skip aja ya. KBK apa ya? Kinerja berbasis kapitasi nggak, Kak? Bukan. Bukan. Lupa. Kapitasi berbasis kinerja. Kebalikannya. Jadi Terus. KBK itu kapitasi berbasis kinerja ya. Jadi kita bayarkan itu ya sesuai dengan kinerja dari FKTP-nya. Itu ada penilaiannya sih. Mulai dari angka kontaknya, mulai dari rujukan non spesialistiknya, mulai dari pengelolaan pasien dengan penyakit kronisnya, itu kita ada penilaian-penilaiannya sendiri. Jadi memang tadi yang dijelaskan di Permenkes itu kan ada batas minimal sampai dengan batas maksimal. Artinya kalau nilai KBK si FKTP itu bagus, bisa dapet tuh 100% yang nilai maksimalnya. Iya, tapi kalau misalnya nilainya nggak sampai 100% ya berarti pakai batas yang minimalnya tadi gitu. Jadi ya kita kan juga membayarkan sesuai dengan gimana pelayanan yang diberikan.